Kita ke informasi lainnya pemirsa, ratusan sopir truk menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Gunung Kidul menuntut tidak diberlakukannya kebijakan odol yang merugikan sopir truk. Akibat aksi itu jalur menuju kantor DPRD Gunung Kidul dialihkan karena terhalang truk di tengah jalan. Ratusan sopir truk menggelar aksi demonstrasi. Tak kurang dari 400 sopir truk berbagai wilayah madati kantor DPRD Gunung Kidul. Truk parkir di depan kantor DPRD sepanjang 1,5 km. Hal ini membuat macet arus lalu lintas di sekitar lokasi. Mereka menggelar orasi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait kebijakan odol yang dirasa memberatkan para sopir truk. Dalam tuntutannya, sopir meminta agar pemerintah tidak memberlakukan kebijakan odol. Selain itu, mereka juga menyoroti sulitnya uji KIR di wilayah Gunung Kidul. Yang pertama tentu saja penundaan undang-undang odol. Karena itu sangat merugikan kami, rekan-rekan angkutan Gunung Kidul. Yang kedua, kita menuntut uji KIR di Dishub Gunung Kidul itu sangat susah. Jadi selama ini kami harus numpang uji KIR keluar daerah. Para sopir berharap kebijakan terkait odol tidak dilakukan karena dapat merugikan para sopir truk. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Puluhan mama menggerebek kafe remang-remang di Pasar Baru, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penggerebekan dilakukan setelah pemilik kafe tak mengindahkan peringatan Pemkab meski sudah disegel petugas. Puluhan emak-emak gerebek kafe remang-remang yang ada di Pasar Baru, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa malam. Warga emosi dan kesal lantaran kafe tersebut baru dirazia oleh Satpol PP. Pada saat dirazia, kafe remang-remang itu disegel dan ditutup oleh pemerintah setempat. Namun sehari setelah dilakukan razia tersebut, pemilik kafe kembali buka. Melihat hal tersebut, emak-emak yang merasa terganggu akibat keberadaan kafe itu mendatangi lokasi. Mereka meminta semua aktivitas kafe dihentikan karena selain menjual minuman keras, kafe tersebut juga menyediakan wanita penghibur. Jadi segel langsung dibuka orang dari beliau itu. Jadi tetap dia buka. Jadi dimulai masyarakat ini semuanya demo ke sini supaya Pasar Baru Kasang ini yang kafe-kafe yang ada ini ditutup. Betul-betul ditutup, tidak ada yang buka. Ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban di korong kita ini, Nagari Kasang. Ini kenakalan remaja udah banyak, ya. Jadi perlu kita bersama-sama bagaimana kafe yang ada di Dusun Baru ini, di Nagari Kasang ini, supaya tidak buka lagi untuk selama-lamanya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Ya, Aulina memang ini the power of emak-emak ya. Betul, makanya hati-hati Kevin ya. Hati-hati kalau kafe remang-remang gini. Tadi kalau dilihat informasinya bahwa dia juga menyediakan wanita penghibur. Nah gitu itu ya. yang bikin utama yang mama ngegerebek itu. Jadi pertanyaan adalah apakah memang suami dari mama itu ada di dalam ya? Atau gimana ya? Disembunyiin, ditutup-tutupin takutnya. Iya, tapi apapun yang terjadi semoga menjadi pelajaran ya. Betul sekali, dan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan aja ya Kevin. Kita dukung terus power of emak-emak gitu ya. Betul sekali. Baik pemirsa, seorang ibu penumpang kereta mengamuk ke petugas lantaran anaknya dilarang naik kereta karena tak punya tiket. Ya, amarah sang ibu memuncak setelah petugas malah memintanya untuk menitipkan sang anak di stasiun. Anak-anak! Apa? Anak-anak ini. Saya bayar kok! 100.000 saya bayar! Ibu muda asal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengamuk tak terima dengan perlakuan petugas KAI di stasiun Mandai, Maros.
Gara-gara anak balitanya yang berusia 2 tahun dilarang naik kereta karena tidak memiliki tiket. Orang tua yang sebenarnya sudah bersedia membeli namun tiket habis terjual. Yang membuat kesal ibu tersebut saat itu petugas sambil tertawa malah meminta agar orang tuanya menyimpan anaknya di stasiun ini. Tersinggung atas ucapan petugas, orang tua memilih urung naik kereta. Nah, anak ini kan kalau disimpan, ya bagaimana kira-kira Pak kalau anak bapak disimpan di situ, terus kita pergi secara gerombolan ini, terus anak kita yang di bawah umur disimpan di situ sendiri, terus kita berangkat, kira-kira di mana hati nurani kita sebagai orang tua? Itu yang saya tidak terima. Usai video ini viral, warga ramai-ramai meminta PT KAI mengevaluasi pelayanan petugas kepada pelanggan. Ya, Aulina, semoga ini juga menjadi pelajaran ya. Dan tadi dari KAI juga telah memberikan pengarahan agar bisa dievaluasi dari petugas-petugas yang berjaga di frontliner kira-kira. Betul, bukan seperti itu caranya ya, Vin ya. Iya, karena siapa yang mau menaruh anaknya di stasiun dan ibunya pergi. Betul, hubungan antara ibu dan anak kan juga pasti erat banget ya. Iya, betul sekali. Nggak bisa kayak gitu. Pemirsa, miris seorang bocah perempuan berusia 10 tahun ditemukan tewas tanpa busana di sebuah kamar mes perusahaan tebu di Tulang Bawang, Lampung. Kuat dugaan ia menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan. Seorang bocah perempuan ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar mes karyawan di lingkungan mes perusahaan PT Indo Lampung Perkasa, kilometer 37, tepatnya di Desa Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Bocah perempuan berinisial RMZ berusia 10 tahun yang sempat dilaporkan hilang saat ditemukan korban dalam kondisi tergeletak tanpa busana. Selain itu, mulut korban mengeluarkan busa dan ada sejumlah luka pada bagian belakang leher korban, serta adanya bercak darah pada alat vital korban. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi jenazah korban. Dugaan sementara bocah malang ini menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan. Masyarakat atau pihak dari keluarga korban ini merasa kehilangan. Ya, jadi dilaporkan dan dicari bersama-sama. Korban ini hilang dari pukul 9 pagi. Kemudian dicarilah oleh masyarakat keliling kampung bersama-sama. Kemudian salah satu warga kemudian mencurigai ada mes karyawan yang digembok dari luar. Kemudian didobrak, lalu ditemukan korban berada di kamar tersebut dalam keadaan sudah meninggal dan tertutup karpet. Jenazah korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Pemirsa, ASN mantan Sekwan DPRD Kabupaten Oku Selatan digerebek sang istri saat berselingkuh di kamar kos. Nyaris terjadi adu jotos saat warga berupaya menghakimi pelaku. Dibantu warga, polisi menggerebek salah satu kamar kos-kosan di Jalan Gotong Royong, Ilir Barat, Palembang. Petugas harus mendobrak pintu kamar kos-kosan untuk mengamankan seorang oknum ASN yang sedang bersama wanita selingkuhannya. Dalam penggerebekan turut hadir istri sah pelaku. Upaya mengamankan pelaku sempat diwarnai ketegangan karena warga berupaya menghakimi pelaku. Takut diamuk massa, kerabat pelaku minta warga untuk tidak main hakim sendiri. Pelaku dan wanita selingkuhannya akhirnya berhasil diamankan ke Mapolrestabes Palembang. Istri sah pelaku mengaku telah 2 kali melaporkan masalah perselingkuhan suaminya ke polisi, namun gagal lantaran tak ada bukti. Iya, benar, wanita yang sama yang saya laporkan di Jakarta, di Hotel Jakarta. Yang kemarin juga melaporin Mbak juga? Melapor di sini di SP3 juga, Pak, di sebelumnya kan. Karena saya masih istri sahnya. Pelaku diketahui juga merupakan mantan Sekretaris Dewan DPRD Oku Selatan. Bersama selingkuhannya, pelaku kini diperiksa intensif tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa dan juga Kevin ya, bukan Ya. cuma mengevakuasi jempol terjepit. Ya. Petugas damkar terkadang harus menerima laporan yang jauh dari tugasnya. Nah, benar banget nih Aulina. Kesal tak dianggap serius oleh polisi nih, seorang wanita korban KDRT mengadukan nasibnya ke petugas damkar di Bekasi, Jawa Barat. Tim damkar mendatangi rumah seorang ibu yang mengaku mendapat kekerasan rumah tangga dari suaminya di Bekasi, Jawa Barat. Ibu yang memiliki anak balita ini memilih menelpon kantor damkar. Lantaran kesal laporan kekerasan ke Polrestro Bekasi sepekan lalu tak ditanggapi, hanya diminta untuk visum. Saat menelpon nomor 112, ibu muda ini mengaku depresi dan putus asa atas masalah yang dihadapinya. Suaminya kerap memukulnya hingga lebam dan cedera telinga. Iya, sekarang kalau nggak ke damkar mau ngadu siapa? Ngadu polisi nggak ada tanggapan. Terus hasilnya gimana Bu setelah laporan damkar Bu? Ya alhamdulillah sih dapat bantuan juga dari damkarnya untuk proses selanjutnya. Oh, nanti selanjutnya ini Ibu mau dibawa kemana sama damkar atau gimana tanggapannya? Mau minta tolong ke rumah sakit sih buat. Atau gimana? Ya, kita lagi nunggu unit dari PSC untuk membawa ke rumah sakit karena yang kita takutkan ada pendarahan otak karena sudah dari hari Jumat. Usai dilakukan pemeriksaan awal, sang ibu langsung dibawa dengan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu dari keterangan para tetangga, suami korban memang kerap menganiaya istrinya dan pergi begitu saja. Polisi diminta segera merespon laporan korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, memang ini apresiasi yang setinggi-tingginya buat petugas damkar ya. Mungkin Kevin juga ada mau minta tolong petugas damkar. Iya, luar biasa loh. Ini namanya dwi fungsi damkar, Betul. Aulina. Kevin Ya kan? juga kayak kalau jadi petugas damkar bakal banyak nih yang minta untuk Semua datang ke bisa rumah. teratasi, semua ada solusinya. Betul, jika ada petugas damkar ya, Vin. Ya, pemirsa, Bea Cukai Tanjung Priok lelang mobil mewah Ferrari seharga 1,5 miliar rupiah. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.